Nah, kalau sudah selesai dengan kelas pelanggan, maka sekarang buatlah form gitu ya, buatlah form dulu, buat form untuk daftar nota jual. Nanti ada form untuk tambah nota jual. Ini daftar nota jual seperti biasa menampilkan nota jual. Ya kurang lebih sih seperti ini tampilannya, tapi ini ubah hapus cetak hapus ya. Jadi cuma ada button tambah sama button keluar aja. Contoh seperti ini. Ini yang bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesianya. Daftar nota jual. Lalu nanti tampilannya di grid view-nya itu kurang lebih adalah seperti ini. Jadi buat dulu form ini. Kalau teman-teman sudah buat form ini, nanti baru kita buat kelas nota jual detail. Silakan. Di form daftar nota jual hanya ada tambah sama keluar. Metode yang button yang lain ubah hapus cetak ini tidak ada. Cari berdasarkan ini combo box, ini text box seperti biasa gitu ya. Seperti yang lain tinggal di kopas aja terus teman-teman tinggal ganti harusnya. Sudah Bu. Thank you, good day. Oke, kalau sudah, maka di kelas nota jual detail yang teman-teman sudah buat tadi, nota jual detail, tadi kita pakai sama gini detail. Nota jual detail ini, maka teman-teman boleh menambahkan data member, constructor, dan properties. Seperti itu. Nah, ingat untuk yang barang, itu relasinya aggregation. Nah, seperti ini. Dilihat ya, private barang-barang. Seperti itu. Ini isi kelas nota jual detail. Lalu, ya sudah. Buat dulu kelas nota jual detail. Setelah itu nota jual detailnya boleh ditutup dulu. Di nota jual, tambahkan untuk data member, dan perhatikan untuk yang nota jual detail itu dibuat sebagai list, gitu ya. Karena apa? Karena dalam satu nota jual terdapat satu pelanggan dan satu pegawai pembuat nota. Namun terdapat end detail barang nota, sehingga untuk menyimpan detail barang nota dibutuhkan list. Ya, dalam satu nota jual punya banyak nota jual detail, gitu ya. Jadi dibuat dalam bentuk list dan ini hubungannya adalah composition. Kalau hubungannya composition, maka kaitannya dengan get set pada property. Get set pada property, perhatikan untuk bagian set, ubah jadi private. Kalau misal generate untuk propertinya jadinya public kan, ini diubah jadi private. Seperti itu. Nah, lalu tambahkan constructor-nya. Untuk constructor di nota jual, kelas nota jual, tidak ada constructor parameter untuk list. Kenapa? Karena list nota jual detail hanya bisa ditulis di dalam kelas itu sendiri. Maka, buatlah ini sebagai new list di dalamnya. Nanti teman-teman boleh membuat metode khusus untuk menambahkan nota jual detail. Seperti itu. Oke, itu di kelas nota jual. Itu dulu. Ya, sambil teman-teman kerja nyambi sambil dengerin saya ya. Biar saya kasih waktu teman-teman kerja, nanti kalau ada apa-apa tinggal ngomong. Nah, setelah selesai dengan nota jualnya teman-teman ini, untuk sampai di constructor, setelah selesai, maka kita buat metode untuk di kelas nota jual, namanya generate nomor nota, atau boleh pakai get sales order. Jadi ini untuk saya mau menampilkan sebenarnya ya, untuk nampilin nanti di form load, untuk nomor notanya disimpan dalam bentuk list sales order. List sales order ini menuju ke kelas
nota jual. Jadi sales order ini adalah kelas nota jual. Kalau saya mau ini harusnya nota jual, ya, menuju ke nota jual. Jadi menyimpan kembali sebagai nota jual di sini. Nah, jadi ini saya mau menampilkan gitu ya, saya mau menampilkan untuk bisa ditampilkan nanti di tabel di grid view-nya. Ini yang kelas nota jual. Nah, kalau sudah, maka di form load, daftar nota form load, kayak gitu ya. Panggil tadi method yang di atas ini, yang get sales order yang baru dibuat, dipanggil di sini, seperti itu. Lalu reverse data grid, buatlah method reverse data grid di formnya. Ini isi method reverse data grid supaya bisa muncul kolomnya untuk button detail dan lain sebagainya. Itu tujuannya. Teman-teman boleh isi database-nya, diisi dulu. Tujuannya kita mau coba berhasil muncul enggak seperti ini. Itu dulu, dikerjakan dulu sampai di sini. Kalau ada yang mau bingung, nanya, kemungkinan besar bingung ini, generator nota, karena ini saya ngambil dari pas IDDD. Jadi sales order ini adalah kelas nota jual, gitu ya. Seperti itu. Dalamnya ini SQL-nya saya sudah cek, harusnya sama, tidak ada beda. Karena pakai bahasa Indonesia, jadi harusnya sama, tidak beda. Oke. Kalau sudah berhasil sampai menampilkan daftar nota, tolong kabari ya.
Jadi udah berhasil sampai Sudah, Bu. ngambil. Oke. Iya, ngambilin nota jual aja kan, Bu? Ya, sampai cuma di form daftar nota jual itu aja dulu, belum tambah jual. Oke. Oke. Oh iya, Bu. Ini yang di chat maksudnya kelas yang offline atau online ya, Bu ya? Ya, kelas kita ini sih. Maksudnya keseluruhan database gitu ya, Bu? Kelasnya kita. Saya kok merasa hari ini suasananya vibe-nya vibe malas gitu. Jadi pengen tahu sih apakah karena itu atau apa yang lain. Itu aja sih. Mungkin efek pagi mungkin ya, Bu. Maybe mendung, malam hujan kan sampai pagi masih mendung. Semalam hujan ya, Bu? Di tempat saya enggak. Oh, di tempat saya semalaman hujan, pagi mendung. Sampai sekarang masih mendung. Oke. Iya, kalau sekarang masih mendung. Cuma anyway, saya cuma mau buka ngomongan, saya nggak marah atau apa gitu, karena saya wajar banget gitu loh ya. Cuma tanya aja, kira-kira mungkin ada yang alasan lain atau apa. Saya yakin rasa malas ini kan juga terjadi di kelas-kelas lain ya, nggak hanya di kelas ini aja. Oke. Teman-teman yang lain, thank you Gede sudah selesai. Teman-teman yang lain, Gede ngikutin yang PowerPoint-nya yang saya share ini? Iya, Bu. Saya kadang PPT ULS tambah bingung, Bu. Iya, yang barusan saya share ini ya? Iya. Gitu ya? Oke, thank you. Sebenarnya di PPT ULS itu ya benar-benar aja sih, cuma dia tuh kayak gabungan kan dengan yang lama. Yang lama tuh posisinya belum login, sedangkan ini kita sudah login. Jadi saya modif dari yang ITDD, dimodif sedikit-sedikit dan lain sebagainya gitu aja sih. Teman-teman yang lain apakah sudah selesai sampai tampil daftar nota? Kalau Kenny tadi ngomong sudah selesai berhasil sampai tambah nota ya, sampai selesai ya Kenny ya. Berarti ngikutin yang di ULS. Teman-teman yang lain? Oke. Dia boleh baca-baca dulu sambil tak tunggu teman-teman yang lain ya. Oke, Bu.
Oh iya Bu, mau tanya di luar kuliah dong Bu, dikit sambil tunggu. Ya, silakan. Applied Database sama Database Management itu nanti kira-kira belajar apa ya Bu ya? Sama ISA? CC Oppo, Applied Database, Database Management sama ISA. ISA tuh ISA ta? Iya Information Bu, Security Assurance ta? iya. Oh, kalau yang database tak tanya no ke dosen nih IMES dulu ya, Oke Bu. yang Bu Mai apply nggak ngajar IMES tak Bu? ngajar tapi nggak semua mata kuliah. Applied Oh, database dan apa tadi? Database Manajemen Management. database manajemen ya. Ini tak tanya dulu ya, ini Oke WA Bu. Ah, supaya tahu bedanya apa. Kalau ISA Information Security Insurance itu basic tentang keamanan data. Jadi belajar tentang kriptografi, belajar tentang steganografi, belajar tentang ISO 27001, 27000, ISO 27000, ISO 27001. Gitu. Itu oh, kurang lebih sih yang ah. ISA tentang keamanan data atau keamanan informasi. Gitu aja sih. Oke Bu. Terus kalau yang topik khusus gitu, itu maksudnya gimana ya Bu ya? Bingung kadang mau ngeplan buat semester 5, 6, 7 itu. Topik khusus. Oh, itu sebenarnya ada kan ada MBKM ya. Jadi topik khusus itu ada beberapa, ada yang memang betul topik khusus yang dibuka, tapi ada topik khusus yang memang ketika dia ngambil magang atau MBKM di tempat lain, maka itu akan diakui sebagai topik khusus di Ubaya. Gitu. Oh, gitu Bu. Gitu. Jadi ada yang modelan seperti itu, ada topik khusus yang memang dibuka sebagai kelas, terus ada yang memang atas nama ketika dia magang atau melakukan MBK di tempat lain itu akan diakui sebagai itu, karena kan harus diakui kan di Ubaya kan, nah kita menyediakan tempatnya, diakui sebagai apa. Oke, thank you Bu. Teman-teman yang lain apakah sudah sampai di daftar nota selain Gede dan Kenny? Saya sudah. Saya ini Rian ya tadi ya? Iya. Oke, mengingat suara. Oke, sudah 3 orang yang sudah, yang lain? Ya, sampai di Hohans juga sudah sampai di daftar nota jual ya. Oke, 4, yang lain? Dikit lagi, oke, Kevin, we are waiting. Yang lain? Yang sudah boleh lihat yang tambah data itu ya, pelan-pelan gitu ya. Nicholas sudah 5, yang sudah 5 orang. Yang lain? Oke. Diselesaikan dulu, pelan-pelan aja, diselesaikan dulu, saya tunggu.
Kalau alur jadi asdos itu gimana, Bu? Dan biasanya ngapain aja? Kalau jadi asdos, setahu saya itu ada minimal SKS-nya. Tapi saya lupa minimal SKS-nya berapa. Cuma itu hanya bisa dimulai dari semester 5. Jadi semester 4 itu mulai untuk daftar jadi calon asdos atau jadi asisten dosen percobaan gitu loh. Karena wajib 1 semester sebelum beneran jadi asdos, wajib 1 semester itu jadi asdos percobaan. Jadi semester 4 itu jadi asdos percobaan, nanti semester 5 itu baru mulai jadi asdosnya. Seperti itu. Jadi ada minimal SKS yang diselesaikan sama minimal IP. Kalau minimal SKS diselesaikan, intinya dari hitungannya kita, minimal SKS normalnya itu semester 5 baru bisa jadi asdos. Makanya itu kita set semester 4 itu jadi percobaannya. Gitu. Nah, ngapain dampingi dosen? Jadi ada 2 tipe kelas. Yang pertama adalah asisten dosen yang ngikut dosen di kelas. Kalau dia offline, maka dia akan nemenin di lab. Jadi habis dosen ngajar bla bla bla, nanti kasih latihan gitu kan. Nah, asdosnya akan bantu keliling anak-anak untuk bantu mana yang susah dan enggak. Itu kalau offline. Atau yang kedua adalah asdos dengan sistem responsi. Berarti dia akan punya nilai 1 SKS, punya kelas sendiri, ngajar sendiri. Seperti itu, tanpa adanya dosen. Seperti itu. Itu sih setahuku. Itu tergantung matkul, Kak, Bu? Mendampingi Ya, tergantung matkul. Jadi nanti pada saat mulai semester baru dibuka, dosen-dosen yang ngajar di mata kuliah tersebut itu akan semacam buat list mata kuliah mana aja yang membutuhkan asdos dan tipe jenis asdos apa dengan jadwalnya apa. Nanti seluruh asdos punya hak untuk mendaftar. Dia memilih mau yang mana dan lain sebagainya. Oke, Bu. Nanti gitu ada tesnya nggak, Bu? Kayak misal OOP kan. Tes nggak ada sih. Oh, tergantung ya. Dulu OOP, dulu karena kita evaluasi ada beberapa asdos yang tidak baik, gitu ya. Kita percaya bahwa semua asdos itu baik gitu ya. Ternyata pengalaman ada beberapa asdos yang tidak baik, yang tidak sesuai, dan lain sebagainya. Akhirnya di semester berikutnya kayak Alpro atau OOP kita sempat ngadakan tes programming untuk Alpro dan OOP untuk asdosnya. Yang lulus tes itu atau dianggap baik tes itu baru bisa jadi asdos. Yaitu, tapi itu tentatif, keputusan tentatif dari dosennya yang ngajar. Tapi kalau persyaratan asdos harusnya cuma persyaratan administratif ya, sesuai dengan SKS yang sudah diselesaikan, sesuai dengan IPK yang sudah diselesaikan dan seterusnya. Oke, thank you, Bu. Benefit jadi asdos, pertama setiap kali semester baru masuk di prioritas kelas, pemilihan kelas tuh ya, dia masuk prioritas kelas, itu salah satunya. Salah duanya dapat duit. Terus apa lagi ya? Ya paling gede itu sih prioritas kelas sama dapat duit. Oke, Bu. Tapi masih bingung ngatur waktu, Bu. Ya, makanya jadwalnya dosen kan dikasih tahu tuh supaya dia bisa ngatur antara jadwal kuliahnya dia sendiri sama jadwal yang harus dia asistensikan. Misal udah daftar magang gitu pasti nanti dapat kelas. Oh iya, istilahnya magang ya, magang asdos ya, bukan percobaan. Maaf ya, magang. Kenapa? Pasti dapat kelas gitu ya, Bu? Dapat kelas percobaan. Oh, milih itu juga milih sendiri. Oh. Milih sendiri, nanti kan dibuka kok kelasnya, terus kamu milih mau magang di mana? Milih dewe. Itu ngikut dosen siapa gitu juga boleh milih? Iya, milih dewe. Ngikut dosen siapa, terserah, ngikut kelas yang mana, ikut dosen siapa, milih dewe. Intinya kayak gitu. Oke. Berarti anggapannya kayak ada SKS tambahan gitu ya, Bu ya? Misal 23 plus ngajar asdos di OOP gitu jadi kayak 29 gitu ya. Jadi kalau OOP itu hitungannya kan 6 SKS 1 semester. Satu pertemuan kan 3 SKS. Dosen dapat jatah 3 SKS. Ini kalau misal konsepnya asdos ngikut dosen ya. Asdos ngikut dosennya. Jadi dosen dapat jatah 3 SKS, asdos dapat jatah 2 SKS. Itu kalau ngikut dosen.
Kalau karena dari awal sampai akhir kan dia stay di 3 SKS itu kan asdos kan, karena dia ngikut dosen. Jadi asdos dosennya 3, asdosnya 2. Tapi kalau misal kelas responsi, biasanya kalau 3 SKS satu pertemuan, maka dosennya 2 SKS, 1 SKS-nya buat asdos full. Gitu. Kalau dia kelas responsi yang kelas sendiri gitu ya. Oke, Bu. Iya, yang mau jadi asdos harusnya semester 4 depan magang ya. Kalian kan semester depan semester 4 Pak ya, magang ya. Berarti maganglah di Alpro. Alpro dan OOP selalu jadi favoritnya anak-anak asisten karena gampang katanya. Bu, semester depan ada Oke. Alpro. Nggak ada Kenapa? Semester Oh sorry, semester depan. Oh Alpro ngulang siapa tahu. Oh ada? Sorry, iya Alpro ngulang sama OOP ya semester depannya, genap soalnya. Oh, oke. Yang ada cuma OOP sama Alpro ngulang. Alpro ngulang biasanya cuma 1 kelas ya. Enakan OOP deh, mendingan jadi asistennya OOP. Oke, tak lanjutkan yang tambah data ya, alurnya ya. Nah, setelah Anda berhasil dengan ini, dilanjutkan dengan tambah nota jual. Berarti saya nanti ketika saya klik new, berarti ini sekarang daftar nota ini, daftar nota jual itu jadi MDA parent terhadap nota jual. Ketika saya klik new, muncullah form nota jual. Nah, form nota jual itu seperti apa? Seperti ini form nota jual. Ada nomor nota, ada tanggal, ada pelanggan gitu ya, ada alamatnya gitu ya. Nah, user itu akan memasukkan barcode gitu ya, atau masukkan kode gitu ya, masukkan barcode di sini, lalu nanti masukkan jumlahnya. Seperti ini tambah nota jual. Nah, ketika kita mau membuat tambah nota jual, sebenarnya yang kita lakukan adalah insert data ke tabel nota jual, insert data ke tabel nota jual detail, dan update stok barang. Kayak gitu, karena kan barangnya akan berkurang kan, karena saya sudah berhasil menjual seperti itu. Jadi data tersimpan di tabel nota jual, gitu ya. Lalu data tersimpan di tabel nota jual detail. Ini berarti posisinya saya balik. Di sini cek. Nah, saya naikkan. Seperti itu. Itu yang kalau Anda masuk di tambah nota jual. Nah, lalu kita punya kesepakatan. Kesepakatan pengkodean nomor nota. Ini loh nomor nota yang di sini atau nomor nota yang di tabel nota jual. Kita punya kesepakatan pengkodeannya. Pengkodeannya adalah sebagai berikut. Saya pakai yang slide 22 ya. Pengkodeannya adalah sebagai berikut. Format nomor nota yaitu YY, MMM, DD, XXX. YYY ini adalah tahun, berarti terdiri dari 4 digit. MMM ini adalah bulan, terdiri dari 2 digit. Tanggal ini adalah, DD adalah tanggal, terdiri dari 2 digit. Nomor urut terdiri dari 3 digit. Jadi kalau misalnya nomor notanya 2018123012, artinya ini adalah nomor urut nota yang ke-12 yang terjadi pada tanggal 30 Desember 2018. 30 bulan 12 tahun 2018. Seperti itu. Jadi 4 digit, 2 digit, 2 digit, 3 digit. Itu yang akan menjadi nomor notamu. Kalau misal tanggalmu 5, berarti ini jadinya 05. Ini enggak kelebihan ya, 2018. Ini kelebihan ya? Kelebihan 1 ya ini ya? Itu 12 suara. Ini ke tukar tadi posisinya ya. Jadi kalau kamu tanggal 5 berarti 05, gini ya 512 ya, seperti itu ya. MM dulu, sorry. Ketukar tadi ini 12, 30. Nah, kayak gini. Tadi itu kan kayak gini ya. Terus kalau mau tanggal 5 berarti
0512. Nah, seperti ini. Ini berarti tanggal 5 Desember. Intinya kayak gitu. Jadi 4 digit, 2 digit, 2 digit, 3 digit. Itu kesepakatan penomoran untuk nomor nota. Nah, lalu teman-teman di kelas nota jual, masih di kelas nota jual, buatlah get order number. Seperti ini. Sebenarnya ini menggantikan yang cukup banyak yang ada di ULS itu, yang sampai baca data, terus apa segala macam. Ternyata saya juga baru tahu, string itu kan nomor nota ini kan disimpan dalam bentuk string kalau tidak salah ya. Nah, string itu ya bisa aja langsung aja nomor nota tambah 1 gitu ya. Ternyata bisa seperti itu. Jadi ini get order number untuk nomor nota yang berikutnya gitu ya, nomor nota berikutnya. Hanya seperti itu. Nah, ini di kelas pelanggan, di metode baca data. Nah, di kelas pelanggan, metode baca data, seperti ini ditambahkan. Di kelas pelanggan atau kelas customer, saya tidak tahu nama kelasmu, sesuaikan itu untuk bisa saya baca data. Tujuannya apa? Untuk bisa nampilkan nanti di sini, gitu ya, jenis pelanggan, alamat, dan lain sebagainya. Itu tujuannya itu sih. Setelah itu, di form tambah nota jual, tambahkan metode untuk format di form tambah nota jual ya, tambahkan metode untuk format grid. Nah, yang dipakai yang ini aja, yang di depan ini. Yang di belakang ini sebenarnya yang punyanya kelas bahasa Inggris, ITDB. Itu kalau tambahannya kan sebenarnya sama, tambahannya cuma default cell style format. Yang dipakai yang bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, ini kan sudah saya sediakan yang bahasa Indonesia yang depan ini. Yang dipakai, ini yang method format grid. Jadi buatlah method format grid dengan tipe void yang ada di form tambah nota. Setelah itu selesai, di metode tambah nota, ini metode tambah nota, di bagian form load-nya, tambah nota jual, di bagian form load-nya, tambahkan ini. Jadi saya mau combo box customer, ini loh combo box customer, gimana Pak tadi? Nah, saya mau combo box customer gitu ya, berdasarkan dari tabel pelanggan. Nah, ngambil dari baca data, ini kan get customer ya, ngambil yang baca data yang punyanya ini tadi, baca data ini, yang kita sudah buat baca data ini, seperti itu. Yang didisplaykan adalah yang bagian name-nya. Nah, ketika Anda baca data, keluar list pelanggan, displaykan yang bagian name-nya. Nah, setelah ini selesai, muncul di bagian pelanggannya, sekarang muncul di bagian pegawainya. Nah, ketika muncul di pegawainya dengan cara seperti ini, supaya tahu pegawainya siapa. Ini kasir ya, punyanya kalian harusnya pegawai, kelas pegawai, seperti itu. Satu-satu aja dulu, kerjaan pelan-pelan aja dulu. Ini sudah mau penghujung kok. Lalu ini customer address ya, jadi menambahkan customer address, silakan di combo box-nya double klik untuk bisa menambahkan address-nya. Lalu tambahkan di database, ini tambahkan aja di database, tambahkan manual, kayak tadi Anda menambahkan di atas, tambahkan database, supaya bisa muncul. Nah ini barcode-nya, untuk yang di bagian sini ya, barcode yang bagian sini. Ini untuk barcode-nya, terus ini untuk membersihkan aja sih, remove gitu ya, removing access order detail entry, seperti itu, cuma itu toh. Ini opsional sih, mau dikerjakan oke, dan juga enggak apa-apa. Sebaiknya dikerjakan, itu aja. Nah ini loh, untuk menampilkan nama Andrew, pelanggan umum gitu ya, menampilkan nama Andrew, nanti alamatnya tampil juga. Terus ketika saya masukkan barcode gitu ya, segala macam ya akan terus keluar kode barang, nama barang, harga, masukkan jumlah, simpan, masuk lagi ke tambah nota jual di nomor nota yang sama.
Slide barcode Bu Mas Ian. Oh, slide barcode. Slide barcode. Iya. Sudah mau selesai berarti. Teman-teman yang lain? Misi Bu tadi yang insert into itu kita tambahin sendiri ya, bukan nggak ada di PPT kan ya Bu? Sebentar. Oh, lupa ya, saya taruh ya. Yang tambah data transaksi itu Bu. Oh iya. Ini hanya untuk manggil tetok ya. Berarti nanti ditambah data ada isi 3 metode itu ya Bu ya. Maksudnya 2 insert 1 update itu ya Bu. Harus ya. Saya bentar ya. Iya, harus ada tambah nota ya. Oke Bu. Harus buat di kelas nota jual, harus buat metode tambah nota. Nah, metode tambah nota ini insert ke nota jual detail ya, lalu update stok. Pak, kasih aja ya. Saya lupa ya. Oke Bu. Jadi tambahkan 1 metode tambah nota, iya saya lupa. Terus di button tambah.
Oke, ini. Ini ya. Atau saya update aja ya, ini ke chat ya. Jadi saya tambahkan metode tambah nota di kelas nota jual, lalu metode tambah detail sebenarnya sama aja sih. Ini kamu mau panggil nggak usah ada metode tambah detail juga nggak apa-apa. Pokoknya intinya nambahkan ke list data gitu ya. Seperti itu. Masalahnya list data hanya bisa terjadi di metode di nota jual aja gitu. Lalu berikutnya ini yang button simpan. Saya share aja ya di chat ya. Boleh, Bu. Saya maksudnya tambahkan langsung aja di chat yang terbaru gitu ya. Oke, dan Ini sih Bu, mau tanya. ya. Kalau IRT Project OS itu kan yang dikasih ini tuh beda, Bu. Maksudnya yang di IRT kan sama yang kita butuhkan itu berbeda. Misalnya ini di sini ada float tapi ternyata double, terus ada entity yang kurang gitu, kita tambahin sendiri boleh ya Bu ya? Jadi kayak Boleh. tahap terupdate gitu Bu. Boleh. Maksudnya Project OS toh? Iya Bu. Project OS boleh, itu kan masuk kreativitas, jadi boleh diatur lah ya, sesuai gitu ya. Oke Bu. Oke. Ya wes Rek, kelas sampai sini ya. Itu yang ongkirnya kemarin jadinya gimana Bu? Oh iya, aku belum tanya. Ongkirnya kamu nanya apa? Saya tanya sekarang aja daripada lali. Itu ongkirnya yang buat proyeknya itu gimana? Kayak rata gitu atau ada inputan? Tapi kalau inputan Gimana ongkirnya itu? berdasarkan ongkirnya apa? flat atau boleh diinputkan oleh user ya? Karena kan nggak ada lokasi ya. Iya, ada lokasi cuma nggak tahu jaraknya. Iya, nggak ada jaraknya ya. Saya bentar tak ketik nol sekarang daripada nanti aku lupa lagi. Ini sih Bu, mau tanya lagi. Oh ya, Dustin dulu ya. Sama ini Bu, itu kan itu yang detail project wise-nya ada tulisannya konsumen juga harus memilih kurir. Itu memilih kurir maksudnya gimana? Saya bentar ya. Izin tanya Bu. Ini kan diminta untuk membuat halaman konsumen, halaman keranjang, halaman checkout ya Bu. Nah, untuk halaman. Sebentar, Dasin aja dulu. Tadi kamu boleh share dulu, Dasin, yang tadi kamu tanya itu di bagian mana? Sorry, share keterangan proyeknya. Share screen aja Bu. PDF keterangan proyek yang bagian mana? Halaman check out akan menampilkan detail dari balance bla 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 bla. Sebelum melakukan pembayaran, konsumen dapat memasukkan kode promo untuk mendapatkan potongan harga atau ongkir secara gratis. Konsumen juga harus memilih kurir untuk proses pengantaran barang ke alamat yang dituju. Mungkin ini kayaknya kayak Oma Delivery gitu kali ya. Jadi langsung ada kurir, langsung terpilih kurir gitu aja kayaknya, wes. Langsung terpilih ya. Kayak Gojek gitu ya, Gojek atau Grab gitu ya. Ya, buat seperti itu ya. Oke Bu. Oke. Random gitu kan? Kenapa?
kurirnya random gitu kan Bu? Oh, saya tak tanya no ya. Soalnya bukan aku single project kayak gitu, tanya no ya. Coba jelasin ulang, share tadi. Oh iya Bu. Yang ongkir katanya bebas, kan saya tanya, untuk project bagian ongkir apa boleh bebas? 1, ongkir flat for all location. 2, ongkir diinput oleh user sendiri. 3, ongkir dibuat dari hitung lokasi. Katanya bebas boleh, kalau bisa nomor 3, masuk kreativitas. Gitu Justin. Ongkir beres ya. Oh iya Bu. Tanya project, di bagian poin B ada kalimat konsumen dapat memilih, mana nih? Konsumen harus memilih kurir. Ini bagaimana? Bebas juga. 1, kurir di random oleh sistem. 2, ada list kurir available. Lalu konsumen boleh pilih berdasarkan rating kurir maybe. Oh, bisa di short berdasarkan rating kurir. Bisa di short berdasarkan rating kurir maybe. Dah, pertanyaan Dasin selesai. Pertanyaannya Rian juga sudah selesai ya. Tunggu jawaban. Pertanyaannya gede sekarang. Ya, share screen ya Bu ya. Ya. Oke, maaf agak coret-coretan Bu. Ini bingung di sini Bu, halaman keranjang dan halaman checkout. Untuk user bisa belanja itu via halaman apa ya Bu ya? Halaman utama toh. Terus nanti kalau dia pilih masuk di keranjang, kalau dia sudah melakukan proses pembayaran masuk di checkout. Berarti nambahkannya dari halaman barang dan deals ini ya Bu? Iya, terus harus dilempar ke keranjang. Ketika masuk keranjang. Keranjang ini berarti cuma nampung aja Bu. Terus checkoutnya baru yang dibuat kayak pembayarannya gitu. Oke, thank you Bu. Oke, wes beres ya. Berarti tinggal 1 utang lagi pertanyaannya. Wes saya tanya kok. Daripada aku kapan hari aku lupa nanya ketik langsung, makanya jadinya lupa. Oke, ada lagi? Pertanyaannya Rian sudah ya, yang kurir di random itu ya Rian ya tadi ya. Jadinya gimana tadi Bu? Soal kurir toh intinya toh. Soal kurir aku pokoknya nanya gini. Di bagian poin D ada kalimat konsumen harus memilih kurir. Ini bagaimana? Apakah dibebaskan juga? Contoh 1, kurir di random oleh sistem. 2, ada list kurir available, lalu konsumen boleh pilih, bisa di-sort berdasarkan rating kurir maybe. Ya ini kan cuma ide dari saya gitu kan ya. Atau mau cara yang lain bebas kayak gimana. Tapi aku kasih saran yang lain. Udah intinya kayak gitu. Berarti sama ya, sudah terakomodasi ya pertanyaannya Rian dengan Dustin ya. Oh ya Bu, berarti tinggal tunggu jawabannya aja ya. Betul, wes tanya dari grup, tinggal nunggu jawaban. Okay. Yang tadi ongkir sudah dijawab, katanya bebas ya Dustin ya, ongkirnya ya. Ya Bu. Saya tadi tanya gini, untuk project yang bagian ongkir apa boleh bebas? 1, ongkir flat for all location. 2, ongkir diinput oleh user sendiri. 3, ongkir dibuat dari hitung lokasi. Jadi nanti ada lokasi terus dibuat hitung jarak gitu loh. Itu kan terus dijawabnya bebas, kalau bisa nomor 3 masuk kreativitas. Udah gitu. Beres. Oke, nggak ada pertanyaan, kelas akhir sampai sini ya. Terima kasih. Tanya lagi Bu. Oh boleh. Tadi yang itu berarti kalau check out termasuk buat nota juga ya Bu? Kayak yang materi hari ini. Iya.
Harusnya ya, karena nota harusnya sudah terbuat ketika kita check out ya. Oh ya. Keranjang itu kan cuma masukin di keranjang dulu, kita belum tentu mau beli atau enggak gitu kan ya. Ya. Jadi tanggal nota itu sesuai dengan tanggal check out. Ya. Ya, oke Bu, makasih. Misi Bu, tanya lagi. Tadi itu kan keranjang tulisannya tidak dimasukkan ke database Bu. Terus kita pakainya data grid view gitu kah? Untuk nampilin. Keranjang Iya, tidak masukkan database, ada tulisan gitu ya? Ini ada halaman keranjang ini berisi daftar barang yang dibeli oleh konsumen, akan tetapi daftar barang yang dipilih belum tersimpan di dalam database. Jadi kayaknya harus check out dulu sih Bu, baru kesimpan di nota gitu. Berarti cuma simpan sementara ya? Iya. Terus nanti di sana kayaknya bisa tambah dilihat gitu ya Bu ya, jumlahnya. Asumsi kalau simpan di variabel biasa, asumsi kalau aplikasi tutup berarti keranjangnya hilang. Kalau senangkap saya gitu sih Bu, dari PDF-nya. Asumsinya seperti itu. Karena kan nggak simpan database ya, kalau aplikasi tutup keranjang hilang. Itu ya? Iya Bu. Coba share database, share pernyataannya itu. Sebentar Bu. Yang ini. Yang kuning-kuning. Bentar ya. Sama halaman keranjang ini berisi daftar barang yang dibeli oleh konsumen, akan tapi daftar barang yang dipilih belum tersimpan di dalam database. Konsumen dapat menunjukkan proses check out jika maksudnya ini mungkin belum tersimpan sebagai nota jual atau pemesanan di database rasanya. Jadi kalau mau database-nya itu akan proses sebagai nota jual atau proses sebagai pemesanan ketika check out. Bukan keranjangnya yang tidak tersimpan. Itu rasanya. Oke, di check out ini kan berarti halaman check out lalu bayar baru masuk ke database ya Bu? Maksudnya terbuatlah nota kayak tadi Dustin tuh loh, terbuatlah nota jual. Maksudnya seperti itu. Oke, tetap pakai data grid view ya Bu? Ya, data grid view lah. Oke, ya, harusnya kayak gitu. Oke. Nanti kalau bingung tanya di grid ya Bu? Tanya nggak apa-apa. Tanya aja nggak apa-apa. Nanti kalau aku bingung aku tanya dosen-dosen lain kok, tenang aja. Soalnya mereka kan yang buat project ini kan bukan saya kan. Ditanya lain. Aman. Oke. Jadinya berarti keranjang kalau aplikasi ditutup bilang juga ya ke depan. Karena nggak tersimpan gitu kan. Harusnya enggak sih ya. Aplikasi tutup tetap ada. Makanya harusnya buat tersimpan untuk keranjang harusnya ya. Aneh lah, ada keranjang terus aplikasi tutup hilang. Berarti database-nya harus ditambahin keranjang. Harus dimodifikasi, iya harusnya. Harus dimodif itu. Tapi tak tanya Noy lah. Oke Bu, saya tunggu jawabannya aja. Makasih Bu. Yuk, keranjang, tanya project. Sebentar. Harusnya enggak sih. Keranjang di soal Oke, sudah tanya no. Ada lagi pertanyaan? Masih aman Bu. Oke, ya wes. Thank you ya. Tak end meeting ya. Thank you Bu.